Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Amiruddin, guru di SD Negeri 1 Sindurejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Saya juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2022 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim. Perkenankan pada hari ini, hari Kamis, tanggal 12 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek mengajar dalam rangka memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2022. Pada kesempatan hari ini, saya akan praktek mengajar di kelas 5 untuk materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, mengambil materi bab 7 tentang mengenal Rasul-Rasul Allah. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Lenjang depan, gerak. Tegak, gerak. Baik anak, sudah siap untuk dimulai pelajaran hari ini? Kita mulai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman waj'alna min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, setelah membaca doa, mari kita lanjut membaca satu surat pendek. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang surat Al-Maun. Mari kita baca surat Al-Maun bersama-sama dengan takbir. Masih hafal ya? Ya, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Wala fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Baik anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat semua ya. Oke, sebelum mulai pelajaran, Pak Amir akan memeriksa kehadiran dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Oh, Bapak sih Pak Amir absen ya. Oke, Pak Amir panggil sesuai nama di absensinya, nanti yang hadir bilang hadir ya. Oke. Agnes Tria Maharani, Alivia Rizky, Aziz Joko, Davina, Eko Pratama, Ratna Dia, Regas Excelo. Baik anak-anak sekalian,
Di kesempatan awal pada hari ini kami tidak bosan-bosan mengingatkan anak-anak bahwa kita mumpung masih usia muda, anak semuanya ini usianya sekolah, usianya belajar, maka manfaatkan waktumu ini untuk benar-benar belajar. Ya. Ingat, satu, belajar apa? Belajar ilmu yang wajib dipelajari semua orang, yaitu ilmu agama. Jadi tiap hari yang ngaji, baik di TPQ di dunia harus ngaji. Yang kedua, belajar ilmu umum. Ilmu umum itu apa? Macam-macam. Ada IPA, IPS, matematika. Kalau kita belajar ilmu agama, juga belajar ilmu umum, ibaratnya orang berjalan. Kita berjalan pakai dua kaki. Jadi kalau kita belajar ilmu agama dan ilmu umum, dua-duanya kita pelajari, itu ibarat kita berjalan pakai dua kaki. Kalau berjalannya dua kaki, itu kan pasti nyaman, enak. Tapi kalau belajarnya hanya satu, ilmu agama tok atau ilmu umum tok, ibarat orang berjalan dengan satu kaki, rasanya gimana? Bisa? Susah kan? Seperti itu. Oke, masih ingat kan anak-anak semuanya? Di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Surat. Nah, kita belajar tentang bukan surat Al-Ma'un. Ingat, surat Al-Ma'un yang kemarin kita bahas mempelajari tentang apa? Orang-orang yang mendustakan agama. Kalau sebelumnya kita membahas surat Al-Ma'un, sekarang kita masuk di pelajaran 7. Di pelajaran 7 kita akan mengenal tentang Rasul Allah. Siapa yang masih ingat, yang masih hafal nama-nama 25 Rasul Allah yang wajib diketahui? Ayo, tinggi dulu. Yang tinggi. Ayo. 1, 2. Sekian banyak ini cuma 2 yang ingat. Kenapa lupa? Yes, tahun-tahun Pak. Oh, bertahun-tahun itu mulai TK kita diajarkan untuk mengenal 25 nabi dan rasul. Ada berapa rasul Allah yang wajib diketahui? 25. Nah, untuk menghafalkan 25 ini, kalau kita ngikutin atat itu semua biasanya nggak hafal. Tapi kalau pakai lagu apa enggak? Coba bersama-sama ya. Yang keras, yang semangat. 1, 2, 3. Ada Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub dan Syuaib, Musa, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Kita akan mengenal Rasul-Rasul Allah. Ada yang tahu nggak bedanya Nabi dan Rasul? Kalau Rasul diberi dia sama Allah tidak sendiri. Kalau Nabi? Nabi diberi sendiri dan Rasul untuk umatnya. Siapa yang tahu siapa itu Rasul Ulul Azmi? Rasul yang Rasul. Siapa yang pernah tahu Rasul Ulul Azmi? Belum tahu. Ada yang sudah tahu? Hari ini kita akan mempelajari tentang Rasul-Rasul Allah, khususnya tentang Rasul Ulul Azmi. Ya. Jadi nanti anak-anak akan mempelajari yang satu, apa itu Nabi, apa itu Rasul, apa samaannya,
bedanya Nabi dan Rasul. Yang kedua, kita akan mempelajari apa aja sih tugasnya para Nabi dan Rasul itu. Yang ketiga, kita juga akan mempelajari sifat-sifat yang dimiliki para Nabi dan Rasul. Yang keempat, anak-anak akan mempelajari tentang Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi itu apa? Siapa saja yang termasuk Rasul Ulul Azmi? Dan yang terakhir, kita juga akan mempelajari tentang hikmahnya kita beriman kepada Nabi dan Rasul. Nah, untuk mempermudah mempelajari, Pak Amir sudah menyiapkan satu video yang bisa kita tonton untuk memudahkan anak-anak mempelajari tentang Rasul-Rasul Ulul Azmi. Sebelum ngasih tugas, Pak Amir akan bentuk kelompok. Pak Amir akan bagi menjadi kelompok-kelompok. Pak Amir hitung dulu 17. Berarti Pak Amir kalau dibagi 5, 3 orang. Nah, ada yang 4, ada yang 3. Sekarang Pak Amir kasih nomor angka. Silakan diingat-ingat angkanya ya. Jangan lupa. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Pak Amir akan memutarkan videonya. Nah, selama pemutaran video, anak-anak tentu sambil melihat, nonton, sambil mengamati videonya, siapkan alat tulisnya ya sekarang. Kalau nanti di video ada pelajaran yang penting, ada yang perlu dicatat, silakan ditulis di bukunya masing-masing. Bisa? Oke. Siap? Oke. Pak Amir putarkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, tentu anak-anak sudah sering mendengar istilah Nabi dan Rasul. Tahukah anak-anak bahwa kedua istilah ini berbeda loh? Nah, yuk kita lihat apa itu Nabi dan apa itu Rasul. Nabi adalah orang yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya tanpa ada kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain. Dengan kata lain, Nabi hanyalah diberi petunjuk untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, dari dua pengertian tersebut, maka antara Nabi dan Rasul memiliki persamaan, yaitu sama-sama menerima wahyu dari Allah. Dan dari 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui, ada 5 diantaranya yang termasuk, yaitu Rasul-Rasul Ulul Azmi. Siapakah Rasul-Rasul Ulul Azmi? Adalah para Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad yang kuat. Ada 5 Rasul Ulul Azmi, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari kisah-kisah Nabi Rasul-Rasul Ulul Azmi tersebut, kita dapat mengambil hikmah. Yang pertama, yaitu untuk menumbuhkan semangat untuk mempelajari isi kitab-kitab Allah sebagaimana yang diajarkan oleh para Nabi dan Rasul. Yang kedua, menumbuhkan sikap perilaku terpuji, yaitu dengan meneladani kebaikan-kebaikan akhlak yang dicontohkan oleh para Nabi dan Rasul. Demikian tadi anak-anak semuanya, kita sudah bersama-sama mempelajari tentang Rasul-Rasul Ulul Azmi. Nah, tugas anak-anak berikutnya ialah mari kita memperdalam pengenalan kita terhadap Rasul-Rasul yang termasuk dalam Rasul Ulul Azmi. Untuk itu, ayo ikuti kegiatan belajar berikutnya. Dan terima kasih anak-anak sudah ikut mempelajari hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, dari video yang sudah diamati, Pak Amir ingin tanya. Nah, kalau tadi memperhatikan, pasti bisa jawab. Siapa yang tahu persamaan Nabi dan Rasul? Apa itu? Sama-sama mendapat wahyu dari Allah. Sik. Siapa yang bisa? Siapa yang tahu perbedaannya Nabi dan Rasul?
Nabi tidak memiliki sifat tablik, kalau Rasul memiliki sifat tablik. Tablik yaitu menyampaikan apa? Wahyu. Nah, bicara tentang sifatnya Nabi, siapa yang tahu sifatnya Nabi ada berapa? Ada 4. Apa saja? Sidik, amanah, tablik, fatona. Nah, ini sifat-sifat wajibnya ada 4. Selain sifat wajib, ada namanya sifat apa? Mustahil. Sifat mustahil. Sifat mustahilnya ada berapa? 4. Ada 4. Apa saja 4 sifat mustahilnya? Kizi, khianat, kitman, balada. Ada satu lagi sifat Nabi dan Rasul. Sifat jaiz. Apa sifat jaiznya? Al-ardul basyariyah. Dari apa yang sudah diamati, apa yang sudah dicatat. Mungkin ada yang belum jelas, mau ditanyakan, silakan tanyakan. Ayo. Siapa yang ada pertanyaan dari video tadi? Apa pertanyaannya? Apa yang dimaksud dengan sifat jail al-ardul basyariyah? Bukan jail, apa? Jaiz. Jaiz. Nabi dan Rasul punya namanya sifat jaiz. Jaiz itu artinya boleh. Nabi dan Rasul boleh apa? Nah, Nabi dan Rasul punya sifat jaiz, boleh namanya al-ardul basyariyah. Apa itu al-ardul basyariyah? Nabi dan Rasul ini kan juga manusia, sama dengan kita manusia. Maka Nabi dan Rasul boleh dong kalau punya sifat seperti manusia. Boleh dong kalau melakukan seperti manusia. Apa contohnya? Nabi dan Rasul boleh nggak merasakan lapar? Boleh. Boleh, kan manusia. Nabi dan Rasul masa nggak boleh makan? Ya boleh makan. Boleh nggak minum? Boleh. Boleh nggak tidur? Boleh. Boleh. Kenapa? Karena Nabi dan Rasul juga manusia. Basyar itu artinya manusia. Ya manusia kayak kita ini. Bisa merasakan senang, bisa merasakan sedih, susah. Nabi dan Rasul. Siapa lagi yang mau tanya? Mengapa Nabi tidak berkewajiban untuk menyampaikan wahyu? Kan tadi disampaikan kalau Nabi dapat wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri, tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Memang untuk dirinya sendiri, sehingga disebut Nabi. Itulah kenapa seorang Rasul boleh disebut Nabi, karena juga menerima wahyu. Tapi seorang Nabi belum tentu disebut Rasul. Kenapa? Karena dia hanya menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Yang boleh disebut Rasul adalah mereka yang menyampaikan wahyu itu kepada umatnya. Yang sudah ketemu kelompoknya kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Cari tempat duduk. Mana satu orang? Siapa kelompok 3? Ya. Oke. Siapa kelompok 4? Siapa kelompok 2? Kelompok 5? Kelompok 1. Ini kelompoknya 6 orang. Oke. Ini bagi satu-satu. Perhatikan, di dalam amplop masing-masing, Pak Amir telah memberikan masing-masing kelompok materi yang berbeda. Nah, tugas anak-anak ialah dari materi yang ada pada lembar tugas itu, silakan tuliskan pokok-pokoknya di kertas besar yang sudah dibagikan. Ini kan berarti kan gini, dilihat dulu. Nanti dibaca dulu bersama. Kalau sudah dibaca bersama, nanti dicari baru ini pembahasannya panjang. Ini intinya apa ya? Dicari inti-intinya, pokok-pokok pelajarannya, kemudian dituliskan
Ayo. Jangan kecil-kecil ya, kalau pakai spidol yang besar nggak apa-apa. Sedikit baju. Tuh, ya, ini dibalik nggak apa-apa. Jadi gini dulu, jangan langsung ditulis, dicari dulu, dipelajari dulu. Dipelajari dulu mana yang mau ditulis. Oh, yang pertama umpamanya Nabi, yang kedua umpamanya. Jadi tulis di sini tulisnya jangan langsung satu jadi. Terus lu Nabi itu apa? Rasul adalah guna. Tahu makanya? Yang sudah selesai, kertasnya kita tempel di dinding. Ini siapa yang sudah? Sekarang silakan masing-masing berdiri di depan gambarnya, di depan hasil karyanya. Tugas berikutnya, silakan di masing-masing kelompok dibagi. Sekarang ibaratkan hasil karya masing-masing kelompok ini adalah tokonya. Wah, Pak Amir akan bagi tugas. Silakan nanti di kelompok dibagi. Ada yang jaga tokonya dan ada yang lainnya, sisanya bertugas belanja ke toko yang lain. Tahu nggak? Yang jaga toko yang dijual apa? Buku. Yang dijual adalah ilmunya yang sudah saya tulis di situ. Itu dagangannya. Yang belanja, perhatikan yang belanja. Siapa yang belanja? Siapa yang bagian belanja? Tahu nggak belanja apa dari toko yang lain? Belanja ilmu. Wadahnya pakai apa? Kalau belanja ilmu wadahnya pakai apa? Kalau belanja ilmu diwadahi pakai buku, berarti diapakan? Yang punya toko ceritakan dagangannya apa? Ayo dok jelasin dok. Yang mendapatkan wahyu dari Allah. Yang punya toko jelaskannya harus sungguh-sungguh loh ya. Untuk disampaikan ke umatnya Mustahil keempat yaitu Untuk tanpa coba-coba lain ya. yang artinya berbohong atau Tadi. artinya berbohong atau Saya yang belanja apa? Kamu belanja apa? Aku satu habis.
untuk disampaikan ke Sifat umatnya mustahil keempat yaitu tanpa jawaban lain ya yang artinya berbohong atau membenci. Artinya berbohong atau Saya belanja apa? Kamu belanja apa? Bagaimana? Sudah cukup belanjanya? Sudah. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, sekarang kalau sudah belanja, sekarang silakan kembali berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. aku tak sampai lupa Yes, kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Boleh kembali ke tempat duduk, tapi tetap dengan kelompoknya masing-masing. Tugasnya apa berikutnya? Nah, tadi kan sudah belanja nih teman-temannya ya. Ada yang jaga toko, ada yang belanja. Yang hasil belanjaannya sekarang dibagikan ke teman-temannya yang tadi jaga toko. Hasil belanjaannya kan sudah dibawa pulang nih. Nah, dibagikan kepada temannya yang jaga toko. Sekarang masing-masing kelompok dari hasil belanjaannya tadi, sekarang coba buat kesimpulan dari pelajaran yang didapat. Buat kesimpulan dari pelajaran-pelajaran yang sudah didapat dari hasil belanja yang sudah dilakukan tadi. Dapat apa saja ditulis. Nanti Pak Amir akan minta masing-masing kelompok mempresentasikan hasil belanjanya di sini. Ya. Oke, masing-masing kelompok ya, berkelompok. Kesimpulannya berkelompok. Kesimpulannya berkelompok. Ayo dibikin sama-sama satu kelompok, jangan dibikin sendiri. kesimpulan IKB Oh ya, boleh dicatat saja kesimpulannya dicatat, nanti dipresentasikan. Satu kelompok. Tapi kan bacanya nanti ganti ya. Kalau semuanya baca kan nanti. Kelompoknya siapa yang berani maju dulu? Oke, kelompok satu. Yuk, maju dulu boleh. Yang lain silakan diperhatikan hasil diskusi kelompok satu, hasil belanjanya dapat apa? Silakan tepuk tangan dong buat kelompok satu. Boleh dimulai. Rasul merupakan manusia yang mendapat wahyu dari Allah. Tapi itu Rasul selalu menyampaikan wahyunya. Selama 940 tahun Nabi Nuh alaihissalam menyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, tapi umatnya tetap saja ingkar. Oke, ada lagi? Oke, tepuk tangan buat kelompok satu. Oke, boleh duduk kelompok satu. Kelompok berikutnya silakan berani tampil duluan. Ayo. Oke, silakan. Tepuk tangan untuk kelompok Nina. Silakan kelompok 3. Tangan buat kelompok 5. Baik anak-anak sekalian, perhatikan. Dan lihat di sini. Dari apa yang sudah didiskusikan di masing-masing kelompok, apa yang tadi sudah dipresentasikan, coba kita simpulkan bersama-sama. Yang pertama, ada materi apa tadi yang pertama? Ada tentang Nabi dan Rasul. Apa kesamaan Nabi dan Rasul? Sama-sama mendapatkan wahyu. Sama-sama mendapatkan wahyu. Oke, apalagi yang bisa kita simpulkan dari tentang pengertian Nabi dan Rasul? Nabi dan Rasul selain memiliki kesamaan juga memiliki
memiliki perbedaan. Apa perbedaannya? Rasul tidak memiliki tablet, tablet tidak memiliki tablet, sedangkan Rasul memiliki tablet. Oke, boleh teruskan di sini coba. Ayo. Terima kasih buat Mirsa. Dari ini semua tadi. Nah, ayo kita pelajarannya kita ingat, kita masukkan, kita resapi. Dan yang terakhir, masih ingat gak nama-nama 25 Nabi dan Rasul? Ayo coba kita nyanyikan sama-sama ya biar kita selalu ingat gak lupa. 1, 2, 3. Ada Idris, Nur dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub dan Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Yahya, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Tepuk tangan buat kita. Sebelum mengakhiri, nih kami ingin coba tes dulu. Kira-kira tadi dari hasil belajar tadi masih nyantol tidak di ingatannya, ya. Nah, kami bagikan soal, silakan nanti dijawab di buku tulisnya masing-masing ya. Dijawab di buku tulisnya masing-masing. Nah, dengan ya, dengan. Baik, waktunya cukup. Habis, silakan sekarang bukunya dikumpulkan di sini. Ini Pak. Ya. Nah, setelah kita melewati pembelajaran hari ini, kami ingin tanya bagaimana rasanya berbelajar dengan cara seperti tadi. Apa yang perlu kita perbaiki dari cara belajar kita hari ini? Nanti kalau kita belajar lagi dengan cara seperti ini, biar kita bisa lebih baik lagi. Oke? Nah, baik anak-anak sekalian, pembelajaran hari ini kita coba sampai di sini dulu. Nanti di rumah silakan anak lanjutkan untuk mempelajari di LKPD-nya masing-masing untuk mempelajari lebih lanjut kisahnya para nabi dan rasul ulul azmi. Ada Nabi Nuh, bagaimana kisahnya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Kisah-kisah yang sudah ada pada LKPD-nya, di LKS-nya nanti dipelajari di rumah. Di rumah jangan lupa untuk senantiasa menjaga sholat 5 waktu. Dohor, jangan lupa nanti tetap sholat, asar, maghrib, isya dan terutama subuh yang biasanya sering bilang ya, menjaga sholat 5 waktu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga kita semua dapat meraih segala cita-cita dan harapan kita. Semoga kita semua diberikan istiqomah iman Islam yang mulia.